Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih diberi kesehatan, baik jasmani maupun sehat rohani. Bagi yang sakit, segera minum obat, berobat, istirahat yang cukup. Ya, semoga masih di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita akan lanjut pada pembahasan yang selanjutnya. Sebelum lanjut, Ibu mau tanya, kemarin kita bahas mengenai apa? Ya, betul, mengenai perkembangan Islam di Indonesia. Perkembangan Islam itu baik ada situasi dan kondisi pra-Islam, ada jalur masuknya Islam ke Indonesia, ada strategi dakwah, dan ada fase penyebaran Islam di Indonesia. Ibu harapkan kalian masih ingat dengan materi tersebut, supaya ini bekal ya buat ujian nanti. Baik, kita akan lanjut pada pembahasan selanjutnya mengenai peran Wali Songo di Indonesia. Kemarin Ibu menyuruh kalian untuk apa? Ya, untuk mempelajari mengenai apa sih itu Wali Songo, atau siapa sajakah Wali Songo itu, dan penyebarannya di mana. Ibu akan membahas sedikit mengenai apa sih Wali Songo itu. Pasti banyak dari kalian sudah mengetahui siapa saja Wali Songo. Tapi apakah kalian masih ingat dengan nama asli dari Wali Songo tersebut? Pasti ada yang ingat, ada yang tidak. Baik, kali ini kita akan bahas mengenai biografi tentang Wali Songo, strategi dakwah Wali Songo, peran Wali Songo terhadap peradaban Nusantara, dan keteladanannya. Baik, pertama itu mengenai Wali Songo. Wali Songo itu ada berapa? Kalian tahu? Ya, ada 9. Baik, yang pertama itu ada Sunan Giri. Sunan Giri itu memiliki nama asli Maulana Malik Ibrahim. Kemudian ada Sunan Ampel, Raden Rahmatullah. Sunan Bonang, siapa? Maulana Magdum Ibrahim, benar. Sunan Kalijogo, kita tetanggaan dengan Kalijogo kan, di Demak tepatnya. Siapa? Raden Masyahid. Kemudian Sunan Giri, yaitu ada Raden Ainul Yakin. Kemudian Sunan Derajat, Raden Qasim. Dan Sunan Kudus. Sunan Kudus siapa? Kita tinggal di sini, ya kan? Pasti kalian sudah tahu Sunan Kudus namanya siapa. Ya, betul, Raden Ja'far Shadiq. Kemudian ada Sunan Muria. Nah, Sunan Muria, kita alhamdulillah juga kita berada di lingkungan yang memiliki 2 sunan, yaitu Sunan Kudus dan Sunan Muria. Dan sebagai orang Kudus harusnya tahu siapa Sunan Kudus dan siapa Sunan Muria itu, ya kan? Siapa? Ayo. Ya, betul, Raden Umar Said. Kemudian ada terakhir itu ada Sunan Gunung Jati, yaitu Raden Syarif Hidayatullah. Yang biografi nanti bisa kalian baca sendiri, di buku sudah ada. Lanjut, kemudian ada strategi dakwah Wali Songo. Yang pertama ada Maulana Malik Ibrahim, atau bisa dikenal dengan sebutan Sunan Gresik. Sunan Gresik ini strateginya mengambil jalur pendidikan, yaitu dengan mendirikan pondok pesantren. Yang kemudian ada kedua, ada Sunan Ampel atau Raden Rahmatullah. Di sini juga sama jalur strateginya, yaitu jalur pendidikan dengan mendirikan pondok pesantren. Kemudian yang ketiga ada Sunan Bonang.
atau Raden Maulana Magdum Ibrahim. Kalau Sunan Gresik tadi Maulana Malik Ibrahim, tapi kalau Sunan Bonang itu Raden Maulana Magdum Ibrahim. Ini sering dari kalian itu ada yang kebalik dalam penyebutan nama. Baik, Sunan Bonang ini strateginya itu tradisi budaya, yaitu menggunakan wayang, tembang, dan suluk. Yang keempat itu ada Sunan Kalijogo atau Raden Mas Syahid. Raden Mas Syahid ini menggunakan strategi dalam menyebarkan agama Islam itu dengan tidak menetap, atau intinya berdakwah tidak menetap, berkeliling lah. Kemudian yang kelima itu ada Sunan Giri atau Raden Ainul Yakin. Sunan Giri ini menggunakan strategi sama dengan Sunan Gresik dan Sunan Ampel, yaitu mendirikan pesantren dan menciptakan tembang-tembang anak yang menjadi lagu dari permainan kalian waktu kecil. Masih ingat seperti permainan jamuran. Nah, jamuran sendiri kalian pasti masa kecil sudah pernah memainkannya, ya kan? Masih ingat kalian mengenai tembang jamuran itu seperti apa lagunya? Nah, nanti bisa dinyanyikan sendiri dengan adik kalian atau saudara kalian. Kemudian ada Sunan Derajat atau Raden Qasim. Raden Qasim ini itu menyebar strategi penyebarannya itu menggunakan tembung mocopat. Nah, di materi bahasa Jawa pasti sudah diajarkan mocopat itu seperti apa. Nah, bisa diterapkan dalam pembahasan SKI ini. Nanti kalau ada soal semisal nanti bisa dijawab. Kemudian itu ada yang ketujuh, ada Sunan Kudus. Sunan Kudus ini seperti kalian ketahui, di Kudus itu ada tradisi dilarang menyembelih sapi. Nah, kenapa dilarang menyembelih sapi? Itu karena menghormati agama yang yang pertama kali ada di Kudus. Maka dari itu Sunan Kudus dengan menyebarkan ajaran Islam itu menggunakan strategi itu, yaitu pelarangan menyembelih sapi di daerah Kudus. Tapi sekarang ini sudah banyak yang menyembelih sapi, tapi jarang kita lihat. Kemudian ada menara Kudus itu. Nah, menara itu salah satu wujud dari akulturasi budaya Sunan Kudus antara agama Islam dengan agama Hindu. Sunan Kudus menggunakan itu untuk strategi dakwahnya di Kudus itu sendiri. Ada Sunan Muria atau Raden Umar Said. Raden Umar Said ini menggunakan strategi pengajaran kepada sekitar masyarakat di pegunungan. Makamnya sendiri saja di Gunung Muria, berarti penyebaran agamanya ya di sekitar gunung situ. Kemudian ada Sunan Gunung Jati atau Raden Syarif Hidayatullah. Strategi yang digunakan Sunan Gunung Jati yaitu dengan berdakwah atau dengan melakukan jihad dalam
mengusir Portugis dari daerah bumi Indonesia. Baik, kemudian selanjutnya setelah biografi, setelah strategi, kemudian ada peran Wali Songo terhadap peradaban di Indonesia. Di sini itu ada beberapa bidang, banyak bidang lah. Pertama itu ada bidang pendidikan. Pendidikan sendiri ini, para Wali Songo itu mendirikan masjid untuk sebagai sarana pendidikan bagi masyarakat sekitar. Contoh sendiri itu seperti Sunan Kudus sendiri sudah membangun masjid dengan ikon menara yang berakulturasi antara Islam dengan Hindu. Kemudian ada bidang kesenian sendiri seperti Sunan Kalijogo, yaitu wayang kulit. Nah, kemudian ada di bidang seni atau arsitektur. Nah, di Kudus itu menara juga termasuk dalam seni dan arsitektur. Nah, ini Ibu harap menjadi tugas kalian mengkelompokkan bidang-bidang yang digunakan Sunan Wali Songo. Dikelompokkan, misal menara itu berarti termasuk bidang seni atau arsitektur. Nah, kemudian kalau tugas ini sudah dikumpulkan ke Ibu sebagai tugas mengidentifikasi mengenai Wali Songo itu dalam bidang apa saja dan contohnya itu seperti apa. Baik, materi selanjutnya Ibu akan memberikan materi nanti Ibu share nanti dibaca ya. Baik, jika dari kalian ada yang belum mengerti atau belum memahami mengenai peran Wali Songo di Indonesia, bisa ditanyakan di WhatsApp group. Kemudian seperti biasanya kalian mengerjakan uji kompetensi pada materi peran Wali Songo di Indonesia pada halaman kalau nggak salah 44 ya. Nanti kalau sudah dikirim ke Ibu, seperti biasa dikirim di chat pribadi biar teman-teman kalian tidak bisa meniru. Ibu ingatkan lagi, kalian itu kelas 12, waktunya belajar dikurangilah bermainnya. Kalian itu udah nggak wayah lagi untuk bermain. Ya bolehlah bermain sebentar, tapi lebih banyakin belajar karena kalian udah mendekati dengan UN, UMBN ya kan. UN apalagi ini materi SKI itu cukup, menurut sebagian kalian itu cukup sulit dengan materi-materi pengingatan, terutama mengingat karena sejarah itu pasti ya kan. Baik, Ibu cukupkan sekian. Ibu mohon dengan sangat supaya kalian memahami materi ini. Karena apa? Wali Songo itu sangat berperan penting, apalagi kita di Kudus. Di Kudus sendiri ada 2 Wali Songo, yaitu Sunan Kudus dan Sunan Muria.
Bolehlah kalian setiap hari seminggu sekali kalian ziarah ke makam Sunan Kudus atau Sunan Muria yang sekiranya dekat dengan rumah kalian. Berdoa supaya nanti ujiannya lancar, ya kan? Baik, sekian dari ibu. Bila ibu ada kesalahan, mohon maaf. Semangat terus ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.